Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aska Maulana Putra dengan nomor induk mahasiswa 202410101123 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait modul 2 dari mata kuliah Data Mining kelas A, yaitu terkait materi Matplotlib. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini telah muncul pembahasan modul 2. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan juga data testing. Baik, di sini untuk dataset sendiri yaitu merupakan sebuah himpunan yang berasal dari informasi masa lalu atau masa lampau yang kemudian dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining sendiri. Itu untuk makna dari data genset atau pengertiannya. Sementara untuk data training sendiri ialah data training merupakan bagian dari dataset yang kita latih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma sesuai dengan tujuannya masing-masing. Contohnya, yakni misalnya kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar sistem yang sedang kita latih itu bisa mencari korelasinya sendiri. Itu untuk pengertian dari data training. Kemudian selanjutnya itu ada data testing, yaitu data testing merupakan bagian dari dataset yang kita tes untuk melihat keakuratannya. Jadi data testing ini wajib dijalankan setelah kita melakukan validasi dan di sini kita dapat membuktikan apakah model sudah sesuai atau belum. Ya, jadi sehingga model tersebut bisa menjamin keakuratannya di dalam kenyataan maupun di saat validasi. Itu merupakan penjelasan dari dataset, data training, dan juga data testing. Selanjutnya yaitu pada soal yang kedua, yaitu adalah jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, ada beberapa proses terkait untuk menyusun sebuah dataset. Yaitu diantaranya satu, yaitu penentuan atribut yang dimiliki dari suatu data. Atribut sendiri kita sudah tahu bahwasanya atribut merupakan properti atau karakteristik dari sebuah objek. Begitu. Selanjutnya itu ada mengisikan data dari atribut yang sudah ada atau ditentukan. Kemudian menentukan pola dari atribut data yang kita miliki. Setelah ditentukan pola tersebut, maka dari data dan pola yang telah ditentukan, kita menentukan kelas yang dihasilkan atau dimiliki berdasarkan nilai atributnya. Dengan begitu, maka akan tersusun sebuah dataset baru. Kemudian untuk soal yang ketiga, itu jelaskan makna dari atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Baik. Makna atribut dataset iris itu terdiri dari sepal length atau bisa kita sebut sebagai panjang dari kelopak bunga, kemudian ada sepal width yaitu lebar dari kelopak bunga, kemudian ada petal length di mana dia adalah panjang dari putik bunga sendiri, kemudian ada petal width di mana dia merupakan lebar dari putik bunga itu sendiri. Kemudian makna kelas dataset iris biasanya terjadi pada species name, di mana species name tersebut di dalamnya terdapat setosa, virginica, versicolor, dan juga unknown. Gitu. Lanjut, masukkan untuk nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Kita masuk ke dalam codingan. Saya mau izin masuk ke dalam codingan. Di sini, masukkan data arrays dengan array 2 dimensi di NumPy. Pertama, yaitu yang kita lakukan adalah import NumPy, import library NumPy dulu as np, kemudian import matplotlib.pyplot as plt, seperti itu. Kemudian kita masukkan list yang sudah ada, di mana di sini ada setosa, virginica, versicolor, sama seperti sebelumnya itu setosa sama dengan np.array, masukkan menjadi NumPy. Virginica begitu juga, kemudian versicolor dan unknown sesuai dengan yang sudah ada. Kemudian kita print. Sebentar. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya ini merupakan bagian dari setosa, ini virginica, versicolor, dan juga unknown. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini merupakan array 2 dimensi? Kita bisa dilihat pada awal maupun akhir dari list tersebut. Di sini terdapat 2 kurung siku.
berarti di sini bisa dikatakan ini merupakan array 2 dimensi. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya, balik kepada soal pada nomor 5, yaitu buatlah scatter plot. Ya, sebelum kita masuk ke nomor 5, saya akan menjelaskan apa itu scatter plot, yaitu scatter plot sendiri adalah sebuah grafik yang biasanya digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Untuk bisa menggunakan scatter plot ini, skala data yang harus digunakan adalah skala interval dan juga rasio. Nah, sementara itu pengelompokan di dalam scatter plot ini akan dibagi menjadi dua kelompok. Ya, dan masing-masing kelompok akan diletakkan dalam satu variabel. Ya, misal saja kelompok A itu akan digunakan untuk membuat scatter plot, maka ia bisa diletakkan di dalam variabel X, yang artinya data A ini akan menyebar di sumbu X. Kemudian misalkan juga ada data B, di mana data ini akan diletakkan di variabel Y, maka artinya data B di sini akan menyebar dan mengikuti sumbu Y, seperti itu. Nah, misalkan di sini ada nomor 5, terdapat soal buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk agno. Berikan warna merah untuk stosa, warna hijau untuk versicolor, warna biru untuk virginica, dan warna kuning untuk agno. Di mana di sini ada sub pertanyaannya, di mana sepal length dan petal width, ada sepal width dan juga petal length, kemudian sepal length dengan petal width, dan juga ada sepal length dan juga petal length. Untuk petunjuk di sini yaitu gunakan perintah scatter dan juga operasi slicing pada dumping untuk mempermudah tugas Anda. Oke, baik, coba kita langsung masukkan saja ke dalam sebuah codingan. Oke, ini soal untuk nomor 5. Nah, di sini coba kita pertama lakukan yang sepal length dan juga petal width. Di mana di sini untuk sepal length yaitu sama dengan kita ambil yang stosa dulu. Di mana stosa di sini artinya slicing. Di mana di sini 3 sepal length, di mana sepal length kan terdapat di sini, berarti dia terdapat dari indeks 3. Mulai berhitung indeks dari sini 0, 1, 2, 3. Nah, lanjut. Mengapa di sini terdapat 0,44? Karena jumlah dari setosanya sendiri terdapat 442, maka di sini bisa dibilang sebagai dari baris dari 0 sampai ke 44, seperti itu. Untuk petal width begitu juga, setosa dimulai dari 0, berarti dia dimulai dari sini, petal width, ya, dengan jumlah 44 juga. Di mana di sini terdapat PLT scatter, sepal length, petal width dengan colornya di ini sesuai dengan di soal itu warna merah untuk setosa. Begitupun juga pada codingan yang di sini sama seperti yang di atas. Dengan di sini karena dikarenakan virginica maka dia berwarna biru, blue. Di sini blue. Untuk versi color juga berwarna green dan agno berwarna yellow sesuai dengan soal. Label di sini nantinya juga akan berfungsi sebagai legenda ya. Di sini juga kita akan masukkan plt.legenda jika kita ingin masukkan legenda. Kemudian kita letak legendanya, misalkan kita lokasinya letak di bawah bagian kanan. Maka di sini kita tuliskan log sama dengan lower right. Di mana kita coba misalkan buat font sendiri di mana di family, serif, kemudian warnanya warna biru dengan size-nya 14. Di sini kita juga masukkan title atau judulnya, itu disesuaikan dengan soal, yaitu pertama ada sepal length dan juga petal width. Kita masukkan sepal length dan petal width dengan font big sesuai dengan font yang satu ini, sesuai variable font 1. Begitupun juga pada yang X label dan juga Y label, di mana untuk yang X label itu sepal length dan juga Y labelnya itu dengan petal width sesuai dengan font yang sudah kita buat. Kemudian kita coba plt show, kita run. Nah, di sini sudah terlihat, ini merupakan grafik dari bagian sepal length dan juga petal width, di mana di sini terdapat petal width dan juga petal length. Untuk legendanya ada di sini, di mana warna merah untuk stosa, virginica warna biru, versicolor warna hijau, dan juga anom berwarna kuning. Oke, itu untuk yang nomor A. Selanjutnya yang pada poin B, sepal width dengan petal length. Nah, sepal width dan petal length sama seperti pada sebelumnya, di mana sepal width untuk setosa sendiri, di mana kita ambil pada indeks nomor 2, nomor 012, sepal width, dengan jumlah 442 juga sama, dengan petal length juga, di mana untuk bagian setosa di sini terdapat pada bagian indeks ke-1, 004 juga. Kemudian kita masukkan PT scatter di mana sesuai dengan dua kelompok, di mana sepal width dan juga petal length dengan colornya warna merah untuk setosa, begitupun sebawahnya untuk biru untuk virginica,
green atau hijau untuk versicolor, kemudian yellow untuk unknown, sesuai dengan yang sudah diberitakan pada soal. Begitupun juga pada untuk legenda, kita coba untuk masukkan lokasinya di baris center right. Center right artinya berada pada bagian tengah, bagian kanan. Fontnya seperti ini, kita masukkan title, X label, juga Y label. Coba kita jalankan. Nah, ini untuk bagian sepal width dan juga petal length. Ya, benar. Di sini sudah muncul grafiknya. Lanjut pada soal yang ke-C, yaitu sepal width dan petal width. Sama seperti pada codingan di atas, bahwasanya sepal width untuk stosa pada indeks kedua dengan banyak banyak listnya 44, dengan petal width dengan bagian stosa pada indeks ke-0 dengan banyak listnya 44, di mana untuk pada bagian stosa diberi warna merah, Virginica diberi warna biru, versicolor diberi warna hijau, dan juga unknown diberi warna yellow. Di sini untuk bagian legendnya sama seperti pada di atas sudah kita jelaskan. Coba kita masukkan ke dalam bagian tengah kanan dengan font family serif dengan warna biru dengan ukuran 14. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Lanjut pada bagian sepal length dan juga petal length. Sesuai yaitu sepal length untuk stosa pada indeks ketiga dengan banyak list 44 pada bagiannya. Lanjut pada petal length yaitu stosa itu pada indeks ke-1 pada sesuai dengan yang ada pada database. Coba saja kita langsung jalankan. Nah, ini sudah terlihat untuk bagian sepal length dan juga petal length, di mana warna merah untuk stosa, warna biru untuk Virginica, warna hijau untuk versicolor, dan juga unknown untuk warna kuning. Sudah sesuai dengan apa yang sudah dimintakan pada soal. Lanjut pada nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, di sini semakin berdekatan plot gambar, maka definisinya semakin jelek, dan ketika jenis kelasnya sama, maka cenderung bergerombol. Misal contohnya pada antara sepal length dan juga petal width. Coba kita lihat pada bagian sepal length dan juga petal width ya. Misalkan saya coba sini. Nah, sepal length dan juga petal width, di mana stosa jarak plot dengan jarak lain, dengan jenis lain terletak jauh. Jadi mudah untuk diidentifikasi melalui panjang putih dan lebar kelopak. Di sini terlihat bahwa stosa yang berwarna merah di sini sangat terletak jauh, berbeda jauh dengan versi Virginica dan versi Color, sehingga untuk pengidentifikasiannya sangat mudah. Nah, kemudian lanjut contohnya misalkan ada Virginica, jarak plot agak berdekatan dengan versi Color, sehingga kemungkinan jelek untuk diidentifikasi melalui panjang putih dan panjang kelopak. Misalkan di sini untuk Virginica-nya terdapat warna biru untuk Virginica dan warna hijau untuk versicolor. Di sini terlihat bahwasanya antara Virginica dan juga versicolor sangat berdekatan, sehingga akan sangat sulit untuk diidentifikasi dan kemungkinan jelek. Lanjutnya pada versicolor, jarak plot agak berdekatan dengan Virginica, sama ya, kemungkinan jelek dan sangat susah untuk diidentifikasi melalui panjang putih dan juga lebar kelopak. Begitupun juga contohnya pada unknown, di mana tersebar ada yang teridentifikasi di stosa, ada yang di Virginica, dan ada di versicolor melalui panjang putih dan panjang kelopak. Di sini terlihat pada unknown yang warna kuning, di sini dia menyebar pada bagian stosa, menyebar pada bagian versicolor, menyebar pada bagian Virginica, di mana di sini akan sangat mudah untuk diidentifikasi. Itu untuk penjelasan nomor 6. Baik, selanjutnya yaitu perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Baik, untuk cara meramal data yang berjenis unknown, yaitu dengan melihat visualisasi scatter plot yang didasarkan pada atribut yang diminta. Pada atribut sepal length dan petal width, atribut unknown tersebar dan teridentifikasi ada yang terdapat pada stosa, Virginica, dan versicolor. Coba kita buktikan. Pada atribut sepal length dan petal width, di sini terlihat bahwasanya atribut unknown itu tersebar dan teridentifikasi. Ada yang tersebar pada stosa, ada yang tersebar pada Virginica, dan versicolor. Pada atribut sepal length dan petal length, coba kita lihat pada atribut
sepal length dan petal length. Di sini atribut unknown atau yang berwarna kuning itu tersebar dan teridentifikasi. Ada yang terdapat pada setosa, virginica, dan versicolor. Jadi bisa dibilang bahwasanya atribut unknown itu dapat diramal dengan melihat visualisasi scatter plot yang beberapa bagian dominan mengikuti jenis lainnya atau masuk ke dalam kodenya. Contohnya misalkan di sini. Ya, seperti itu. Lanjut pada nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Untuk buat menunjukkan di sini terdapat gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Kita masuk ke dalam codingan untuk yang bagian nomor 8. Di sini nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah import matplotlib by pyplot as plt. Kemudian itu kita import library numpy-nya as np. Kita masukkan semua list setosa.nprarray, masukkan semua listnya, begitu juga pada bagian virginica dan versicolor. Nah, karena ini merupakan paralel, kita jadikan satu terlebih dahulu yang dimana x sama dengan petal width, masukkan ke dalam list, jadikan satu list yaitu petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length. Kita masukkan jadikan satu, begitu. Kemudian spesies 1 terdapat setosa, spesies 2 virginica, spesies 3 versicolor. Di mana di sini terdapat variabel ax, di mana ax ini untuk menyatukan spesies tersebut. Nah, di sini juga terdapat pengulangan, di mana untuk spesies 1 kita kasih warna merah setosanya, spesies 2 kita kasih warna biru untuk bagian virginica, spesies 3 versicolor kita masukkan warna hijau. Kemudian di sini juga terdapat untuk menghilangkan jarak, di mana menggunakan kode di sini. Coba kita langsung jalankan. Nah, di sini sudah terlihat grafik ya, di mana di sini terdapat bagian petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length. Nah, untuk data-data petal width dan juga petal length, di sini terdapat perbedaan yang dapat terlihat perbedaannya di sini juga terlihat perbedaannya ya. Sedangkan untuk bagian sepal width dan juga sepal length itu terdapat kemiripan sehingga garisnya itu menyatu seperti ini. Jadi seperti ini. Beda dengan atribut petal length dan juga petal width di mana dia agak sedikit terpisah sehingga lebih terlihat perbedaannya. Itu juga sekaligus menjawab pada nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Jadi pada bagian petal width dan juga petal length di sini sangat terlihat perbedaannya dikarenakan garisnya tidak begitu menyatu. Berbeda dengan pada bagian sepal width dan juga sepal length, ya ini di mana garisnya ini sangat menyatu sehingga sangat susah untuk dibedakan, beda dengan petal length dan petal width yang mudah dibedakan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait materi matplotlib pada modul 2 data mining kelas A. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.